历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Dan selamat menonton untuk semuanya. Video ini hanya alur cerita tentang film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa ketika Qin Yang sedang berlatih kultivasi di penginapan Feng Ye, di saat itu juga, di suatu tempat di Kekaisaran Beiming, beberapa sosok muda sedang berdebat dan di antaranya adalah Pangeran Ming Yue dan Pangeran Ming Che. Kakak kedua, perkataanmu itu kurang tepat. Dari samping, Pangeran keenam, Ming Che, yang berkulit putih dan memiliki sikap agak arogan, menyela. Ayahanda adalah orang yang bijaksana dan kuat. Di seluruh kerajaan Beiming, hanya Tian An, kepala Akademi Dewa, yang bisa menandinginya. Jika ayah tidak dapat menemukan rahasia pedang itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa. Apa kau meragukan ketajaman mata ayah? Wajah Ming Yu sedikit mendingin mendengar sindiran itu. Pangeran keenam, Ming Che, berasal dari keluarga bangsawan besar. Ibunya adalah selir istana dengan status tertinggi setelah permaisuri, dan keluarga ibunya memiliki pengaruh kuat di kerajaan Beiming. Adik keenam, tentu saja bukan itu maksudku, kata Ming Yu tenang. Tetapi pedang spiritual ini berkaitan dengan rahasia kerajaan kita. Ayah pasti akan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan. Rahasia kerajaan? Para pangeran lain yang hadir terkejut mendengar ini. Sebuah pedang spiritual yang kabarnya hanya pedang kelas 1 tingkat tinggi, ternyata memiliki rahasia besar. Kakak kedua, sepertinya kau merasa tak ada yang lebih cerdas darimu, ya? Kau. Cukup. Sejak tadi aku sudah mendengar kalian bertengkar sepanjang jalan ke sini. Sebuah suara penuh wibawa terdengar. Dari luar aula, seorang pria melangkah masuk dengan anggun. Ia memiliki rambut panjang yang diikat rapi, mengenakan mahkota perak, serta sepatu emas yang berkilauan. Wajahnya tegas, penuh karisma, dan napasnya terasa kuat dan berwibawa. Kakak pertama! Kakak pertama! Para pangeran lainnya segera membungkuk memberi hormat. Orang ini adalah pangeran tertua, Ming Changlong, pangeran paling terkenal di kerajaan Beiming. Ia juga merupakan satu-satunya pangeran yang telah diberi gelar Pangeran Long, menjadikannya lebih tinggi derajatnya dibanding para pangeran lainnya. Kakak kedua. Ming Changlong menatap Ming Yu dan tersenyum. Aku mendengar dari ayah bahwa kau akan mendapatkan hadiah besar atas jasamu kali ini. Melayani ayahanda adalah kewajibanku. Aku tak berani berharap mendapat imbalan. Ming Yu menjawab dengan sopan. Tetap saja, hadiah itu harus diberikan. Tiba-tiba, suara berat terdengar di seluruh aula. Dari balik tirai, beberapa sosok muncul dengan diam-diam, dan di tengah mereka, berdiri seorang pria bertubuh tegap yang melangkah maju. Ia mengenakan jubah naga emas tua, dengan sulaman naga emas besar di dadanya yang tampak ganas, menciptakan aura mendominasi yang seolah mampu melahap langit dan bumi. Mata tajam, hidung mancung, dan wajah yang tampak seperti diukir dari batu, membuatnya terlihat luar biasa berwibawa. Ayahanda! Para pangeran segera bersujud. Orang ini adalah Kaisar Mingyong, penguasa kerajaan Beiming. Berdiri. Kaisar Mingyong melambaikan tangan dan duduk di kursinya. Di sisi kiri dan kanannya, dua pengawal dengan pedang masing-masing membawa dua kotak pedang di tangan mereka. Mingyu memang berjasa besar kali ini. Kaisar Mingyong berkata dengan tenang, jadi, aku akan memberinya gelar baru. Mulai sekarang, dia akan menjadi Pangeran Yu. Pangeran Yu. Para pangeran yang hadir terkejut. Hanya karena menemukan satu pedang, Ming Yu langsung diberi gelar pangeran? Saat ini, satu-satunya pangeran yang memiliki gelar pangeran adalah Ming Changlong, yang telah memenangkan banyak pertempuran dan berada di alam lingtai. Tapi Ming Yu, yang bahkan tidak memiliki pencapaian militer, diberi gelar begitu tinggi hanya karena menemukan pedang? Pedang macam apa sebenarnya ini? Selain itu, mengapa Kaisar Mingyong memanggil mereka tengah malam begini? Ayahanda. Ming Che segera angkat bicara, kakak kedua hanya menemukan pedang. Jika ayah menganugerahinya gelar pangeran, dunia luar akan menganggap ayah. Akan menganggap aku apa? Kaisar Mingyong menatapnya dingin. Menganggap ayah lebih mementingkan benda daripada kekuatan, hingga negara lain meremehkan kerajaan Beiming.
Suasana dalam aula menjadi hening. Setelah beberapa saat, Kaisar Mingyong akhirnya berbicara. Tunjukkan pedang itu kepada mereka. Pengawal di kiri dan kanan membuka kotak pedang panjang. Ini. Pedang Qing Yue. Ming Changlong menatapnya dengan penuh takjub. Pedang Qing Yue ditempa oleh Kaisar Ming Yuan, pendiri kerajaan Beiming. Meskipun hanya senjata spiritual kelas 1, dikatakan bahwa pedang ini menyimpan rahasia besar kerajaan kita. Saat kotak pedang kedua dibuka, sebuah pedang lain muncul. Ini. Ming Changlong tampak kaget. Pedang Qing Yang. Wajah Ming Changlong langsung berubah penuh kegembiraan. Tak heran ayah memberikan penghargaan sebesar ini kepada kakak kedua. Pedang Qing Yang. Ming Che juga tampak terkejut. Konon, pedang Qing Yang dan pedang Qing Yue adalah sepasang pedang yang dibuat oleh Kaisar Ming Yuan, pendiri kerajaan Beiming, dan menyimpan sebuah rahasia besar. Kerajaan Beiming telah berdiri selama puluhan ribu tahun. Selama beberapa generasi, para kaisar telah mencoba mengumpulkan kedua pedang legendaris ini. Namun, hingga masa pemerintahan Kaisar Mingyong, mereka hanya berhasil menemukan pedang Qing Yue. Dan kini, pedang Qing Yang telah ditemukan. Melihat pemandangan ini, Ming Che menyadari bahwa penghargaan yang diberikan kepada Ming Yu memang sangat pantas. Bagaimanapun juga, pedang Yin Yang ini memegang sebuah rahasia yang berhubungan dengan kerajaan. Melihat para pangeran yang terdiam, Kaisar Mingyong melambaikan tangannya dan berkata, sebenarnya, Ming Yu telah mempersembahkan pedang ini kemarin. Aku telah memanggil para ahli senjata spiritual dan ahli formasi di istana, tetapi hasilnya nihil. Mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Ia menatap kedua pedang panjang itu dan menghela napas. Kalian semua adalah putraku, maka aku tidak akan menyembunyikannya. Kaisar Mingyong berkata dengan suara berat, dahulu, Kaisar Ming Yuan, pendiri kerajaan Beiming, pernah berguru kepada Venerable Qing Yun. Venerable Qing Yun. Mendengar nama itu, para pangeran terkejut. Venerable Qing Yun adalah sosok legendaris di benua Jiuyo. Yang lebih mengejutkan lagi, menurut legenda, Venerable Qing Yun adalah murid dari Kaisar Jiuyo, penguasa terbesar yang pernah ada di benua Jiuyo sejak zaman kuno. Hingga kini, di seluruh benua, masih banyak kisah yang beredar tentang sosok Venerable Qing Yun dan Kaisar Jiuyo. Tak satu pun dari para pangeran menyangka bahwa nenek moyang mereka memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh legendaris itu. Selain itu, pada masa itu, Kekaisaran Beiming menguasai hampir setengah dari wilayah benua Jiuyo, bahkan lebih unggul dibandingkan beberapa sekte keluarga besar yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Saat itu, Kekaisaran Beiming bisa dikatakan sangat perkasa, bahkan terdapat ahli-ahli tak tertandingi di alam bumi dan bela diri yang melampaui 4 alam spiritual besar. Pada masa kejayaannya, keluarga kerajaan Ming berada di puncak kejayaan. Namun kemudian, setelah Kaisar Ming Yuan tidak ada, dengan warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, kekuatan nasional Kekaisaran Beiming perlahan-lahan menurun. Sekarang, kami hanya bisa disebut sebagai sebuah kekaisaran. Kalian tahu, dulu, ketika leluhur kita mendirikan kerajaan Beiming, bahkan kekuatan sekte di benua Jiuyo harus menjauh. Berbicara sampai di sini, Kaisar Mingyong tampak kesepian dan tak berdaya. Menjaga kejayaan jauh lebih sulit daripada membangunnya. Begitu generasi muda mulai lengah, pondasi yang dibangun oleh leluhur akan musnah. Perbedaan antara kerajaan Beiming di masa lalu dan Kekaisaran Beiming yang sekarang sangatlah besar, bagaikan langit dan bumi. Kini, di benua Jiuyo, sekte-sekte besar bermunculan, dan Kekaisaran Beiming harus tunduk kepada mereka, bahkan harus terus memberikan upeti demi bertahan hidup. Waktu berlalu, puluhan ribu tahun cukup untuk mengubah segalanya. Kaisar Mingyong menghela napas, lalu berkata lagi, dari kejayaan menuju kemunduran memang mudah terjadi, sehingga dalam kurun waktu ini, banyak kitab kuno dan harta karun kerajaan kita yang telah dirampas. Pada awalnya, Kekaisaran ini memiliki banyak teknik spiritual tingkat 5 dan 6, tetapi sekarang teknik spiritual tingkat 4 saja sudah dianggap sebagai warisan berharga. Di keluarga kerajaan, tidak ada lagi ahli yang melampaui 4 alam spiritual besar, dan Kekaisaran Beiming kini hanya menguasai beberapa ratus daerah dan kota, dengan luas wilayah hanya puluhan ribu mil. Puluhan ribu mil terdengar luas, tetapi dibandingkan dengan seluruh benua Jiuyo, itu hanyalah sepetak kecil tanah. Teknik spiritual tingkat 5, tingkat 6.
Mendengar ini, para pangeran merasa tak berdaya. Saat ini, di Kekaisaran Beiming, para pejuang di alam spiritual sudah dianggap sebagai ahli terkuat. Harga sebuah rumus spiritual tingkat 4 sangatlah tinggi. Setiap keluarga atau kekuatan yang memilikinya tidak akan pernah menyerahkannya begitu saja. Ini sudah cukup menjadi warisan keluarga besar. Dalam kekaisaran yang luas ini, teknik spiritual tingkat 4 sudah dianggap sebagai puncak kekuatan, bagaikan para pejuang di alam spiritual yang berada di atas segalanya. Kaisar Mingyong menghela napas. Saat berbicara tentang masa lalu, sebagai keturunan Kaisar Mingyuan dan penguasa Kekaisaran Beiming saat ini, ia memiliki ambisi besar dalam hatinya, tetapi tidak dapat mewujudkannya. Hal ini membuatnya merasa sangat bersalah. Pedang Qingyang dan pedang Qingyue adalah dua pedang spiritual tingkat 1 yang tersisa dari masa itu. Kaisar Mingyong melanjutkan, meskipun hanya pedang spiritual tingkat 1, di dalamnya terdapat sebuah teknik spiritual tingkat 4, Tinju Raja Neraka. Tinju Raja Neraka adalah teknik spiritual tingkat 4 yang diciptakan oleh leluhur kita, dan ini sangat cocok bagi keturunan keluarga Ming untuk berlatih. Teknik spiritual tingkat 4 ini bahkan sebanding dengan teknik spiritual tingkat 5 bagi mereka yang mencapai Mahayana. Mendengar kata-kata ini, para pangeran yang hadir langsung menahan napas. Teknik spiritual tingkat 4, Tinju Raja Neraka, sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Namun, jika teknik spiritual tingkat 4 ini sebanding dengan tingkat 5. Tingkat 5. Itu konsep yang luar biasa. Dalam seluruh kekaisaran, teknik spiritual tingkat 5 adalah teknik yang sangat langka dan kuat. Jika keluarga kerajaan dapat menguasainya, maka kekuatan mereka akan meningkat pesat. Dalam beberapa dekade mendatang, mungkin akan muncul ahli yang melampaui 4 alam spiritual besar. Jika itu terjadi, kebangkitan kekaisaran hanya tinggal menunggu waktu. Para pangeran menatap Kaisar Mingyong dengan penuh harap. Jangan terlalu senang dulu. Kaisar Mingyong berkata dengan getir, aku telah mengamati kedua pedang ini, tetapi aku tidak bisa menemukan metodenya. Aku yakin bahwa ini adalah pedang Qingyang dan pedang Qingyue yang diwariskan oleh leluhur kita, tetapi aku tidak bisa memahami rahasianya. Begitu kata-kata ini diucapkan, semangat semua orang langsung meredup. Rasanya seperti menemukan jalan menuju kebangkitan kekaisaran, tetapi gerbangnya tertutup rapat, dan meskipun mereka memegang kuncinya, mereka tidak tahu di mana letaknya. Alasan aku memanggil kalian semua ke sini adalah karena hal ini. Kaisar Mingyong berkata dengan serius, siapapun yang bisa mengungkap rahasia dalam kedua pedang ini, aku akan menjadikannya sebagai putra mahkota. Mendesis. Di ruangan itu, semua pangeran langsung menarik napas dalam-dalam. Mengungkap rahasia dalam pedang, menemukan metode pelatihan Tinju Raja Neraka, lalu menjadi putra mahkota. Ini adalah godaan yang luar biasa besar. Selama bertahun-tahun, jabatan putra mahkota adalah sesuatu yang selalu mereka idamkan. Sekarang, Kaisar Mingyong telah memberikan mereka sebuah kesempatan emas. Dalam waktu 3 hari, kalian boleh mencari bantuan dan membawa mereka ke dalam istana. Jika kalian bisa membuka pedang ini, aku akan menobatkannya saat itu juga. Siapapun yang berhasil membuka rahasia pedang ini akan mendapatkan hadiah besar. Setelah mengatakan itu, Kaisar Mingyong melambaikan tangannya dan meninggalkan tempat itu. Di dalam aula utama, para pangeran langsung tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Bahkan sebelum mereka sempat mengucapkan selamat kepada Mingyu atas pengangkatannya sebagai Pangeran Yu, mereka segera bubar. 3 hari adalah waktu yang sangat berharga. Mereka harus berusaha sebaik mungkin, karena ini menyangkut posisi putra mahkota, dan mereka tidak boleh lengah sedikit pun. Mingyu tidak langsung meninggalkan istana. Sekarang, sebagai Pangeran Yu, ia memiliki hak untuk memasuki istana dan menemui ibunya. Di dalam harem, di istana ibunya, Mingyu menceritakan seluruh kejadian malam itu. Itu adalah hal yang bagus. Sebagai ibu Mingyu, Selir Shu, nama aslinya Qin Shuyue, bukan berasal dari keluarga bangsawan, tetapi merupakan keturunan keluarga Qin, penguasa sebuah daerah di Kekaisaran Beiming. Dibandingkan dengan latar belakang ibu para pangeran lainnya, kedudukan Mingyu memang yang paling lemah. Namun, jika ayah sendiri tidak bisa memecahkannya, bagaimana mungkin aku bisa? Mingyu merasa sedikit putus asa. Kakak pertama dan adik keenam memiliki latar belakang kuat. Mereka pasti bisa menemukan ahli senjata spiritual tingkat 4 atau ahli formasi tingkat 4, sementara aku.
Mendengar ini, selir Shu mengerutkan alisnya. Dari mana kau mendapatkan pedang ini? Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.